Hola geng, selamat sore. Cuaca di luar melankolis. Ranting mau cobain kopi nggak? Serius? Boleh dong. Oke. Ranting akan nyobain kopi yang akan saya brew today. Teman ala-ala banyak yang nanya, bang lu nggak ke Jeko? Jeko Donat maksudnya. Jeko Week. Enggak sih. Why? Kan saya bukan anak kopi. Iya. Sama ini sih, gengs. Ke Jeko tuh saya udah sering bercerita berkali-kali ya. Jauh. Dan saya nggak gitu suka keramaian yang terlalu over hype. Okay. Saya akan ngebrew kopi yang saya masih cukup suka. Saya akan ngebrew Costa Rica yang di resting week ke berapa. Kalau kalian beberapa teman ala-ala merasa kayak, bang sebenarnya belang bontek nggak sih nih gengs? Ini saya di DTR berapa ya? Under 15. Jadi dia secara perlahan teman-teman dia akan mengalami saturasi warna yang kurang lebih merata. Ya elah bahasanya. Kita akan bikin aja ya. Saya rindu sore-sore ngebrew kopi yang rasanya kita akan brew menggunakan apa ting? Ini kali ya, timer ya. Kita akan ngebrew menggunakan MHW. Lalu saya filternya menggunakan yang ini aja. Ini apa ya? Ini buat suhunya 92 disarankan nih. Coba ya. Beberapa saya kayak kadang ngikutin panduannya instruksinya, beberapa kadang beruang percaya. Kenapa saya selalu ngebrew dengan beberapa metode alat yang berbeda, grain size yang berbeda, sama rasio yang berbeda, karena untuk tahu sampai batas mana kopi yang saya brew ini eksplorasi maksimal rasanya atau minimal rasanya dan lain-lainnya gitu sih. Jadi saya bisa menentukan, so tau banget ya intinya gini, saya bisa bukan menentukan tapi lebih buat saya sendiri kayaknya ini layak untuk saya rekomenin ke teman ala-ala di luar sana yang mencari frekuensi bin seperti yang saya obrolkan gitu sih. Bukannya dalam rangka so tau ya geng, walaupun ya so tau juga ya. Jadi kalian akan melihat saya mengeksplorasi satu bin dengan dengan level roasting yang berbeda, bahkan espresso, filter, dark roast jarang sih ya. Buat omni roast dan lain-lainnya kalian akan sering melihat itu. Lalu di eksplorasinya juga kalian akan melihat saya membrew menggunakan berbagai pepper yang pasti
berbagai paper, rasio, green size, dan lain-lainnya. Semata-mata untuk mencari validasi rasa yang lagi saya pengen tahu dari kopi yang saya brew ini, sejauh mana sih dia bisa menghasilkan rasa gitu ya. Itu sih teman-teman, bukan dalam artian mencari celah keburukannya, tapi mencari celah kebaikannya gitu sih. Jadi kalau kalian lihat contoh di Pink Bourbon, saya explore beberapa cara, ternyata dia memang tetap mau nggak mau saya bilang goks. Nah ini Costa Rica Cataje Mirazu Gesa yang juga beberapa meragukan, tapi yaudahlah ya, kita akan brew aja. Saya pakai 992 nih. Green size di circle 6 si 1G Presso. Wow, aromanya. Jadi ada yang bilang, temen ala-ala nanya ya beberapa di DM, Bang, si Santoker tuh lu resting banget nggak? Resting nggak sih gitu ya? Kalau saya bilang gini, resting saya adalah along the way saya terus ngebrew setiap hari. Jadi saya akan tahu gradasi rasa dari hari pertama deros sampai di peak seasonnya, sampai bahkan nggak ketemu peak seasonnya udah habis ya gitu sih. Ini saya pakai paper filter yang light roast, jadi agak sedikit slow pace nya. Kita panjangin aja ya. Saya kasih 1/16 rasionya. Jadi kalau teman ala-ala kadang suka terpengaruh dengan, Bang, kan ngebrew kopi rasionya mesti 1/15. Enggak juga sih, gengs. Dulu awal-awal saya sering 1/12, 1/13, 14, 15, 16, 17. Tergantung green size, tergantung total brew time, tergantung objektif tepatnya ya, kalian mau kopi apa. Jadi jangan terlalu baku-baku amat di dunia kopi, nggak harus 2 menit 3 menit. Orang bilang harus 3 menit ya, orang bilang, tapi kalau kita bilang kayaknya 4 menit 20 menit lebih enak, ya udah gitu, selesai ya guys. Pertama, kita nggak bisa didebat, dan pertama kita juga nggak bisa debat mereka. Jadi ya kita samping-sampingan, enjoy the brew aja ya. Tapi yang pasti kan kalau saya alirannya kopinya dulu aja. Kalian mau TBT 3 menit 2 menit, ini saya TBT nya saya lihat ya. Termasuk saya jarang lakukan, tapi di momen-momen tertentu ya akan saya lakukan juga. Hampir 4 menit lah top ya, 354. Oke, kita matiin aja. Dari colornya bright, menarik ya. Ya saya sih selalu bilang kopi yang saya brew selalu menarik ya.
Goks. Aromanya amazing banget sih. Dia tuh di frekuensi tertentu kayak peachnya ya, atau apple strawberry kalau kalian tahu. Kita kasih ranting. Kalau saya sekali lagi vanilla sky, vanilla bourbon, wine bourbon, sangat elegan banget. Oh, enak. Aftertaste-nya goks. Ray, ini Ray, cobain dong Ray. Sini bro, ini ranting mau nyobain. Yang ini bocil nih udah nyobain segala jenis kopi. Segini kebanyakan nggak? Nggak. Kamu kan baru nyobain, tapi ini another universe. Tangan kamu kenapa bro? Bocil gitu. Hey, how? Main kabur aja. Enak. Diproses di brew yang agak long gini ya teman-teman. Lebih ke kalian bisa mungkin ya, tapi ini subjektif teman-teman. Sekali lagi kalian bisa mendapatkan hints coklat, dark coklat. Ini kita tuh ngomongin kopi apa ngomongin coklat sih? Kita harus tahu lah di dunia perkopian ini teman-teman. Oke. Tapi percaya deh, semakin kalian sering mencoba universe-nya kopi, ntar saya foto dulu. Lama-lama kalian akan paham juga kok apa yang dibicarain selama ini sama orang-orang. Makanya paling enak tuh kita belajar kopi bukan dari orang, karena kalau dari orang tuh pasti kalian akan subjektif. Beneran deh, kata si ini harus begini katanya loh. Tapi kalau kalian kayak aduh pak peduli setan dengan omongan orang ya, kita ngeburu sendiri, ngerosting sendiri menggunakan pengalaman kita sendiri, pada akhirnya semuanya akan terbentuk dengan sendirinya. Rasa apa istilah orang-orang, palet kita, senses kita, lalu karakter apa yang bisa kita temukan. Karena saya percaya pengalaman itu lebih berharga, lebih banyak mengajarkan kita hal-hal yang mungkin nggak cuma sekedar cincong dengerin orang bercincong ya, tapi pengalaman adalah segalanya. Saya nggak bilang saya punya pengalaman ya, tapi jadi best kan saya selalu bilang ya, based on my experience gitu ya, bukan sesuatu yang wah pengalaman yang udah mengarungi lautan, enggak sih, pengalaman pribadi aja. Oke, ini mau sholat, udah mau azan maghrib sebentar lagi.
sekali lagi buat saya ada kecurigaan si Costa Rica Mirazu Katajo Gesa ini adalah mix blend di kebun, karena beberapa ada finding di roastery Taiwan ya teman-teman. Tapi kita juga nggak tahu apakah dia itu ternyata dari kebun yang berbeda. Saya juga nggak tahu. Dan di luar semua keraguan itu, dengan harga yang murah Gesa. Tapi kan Gori Gesa juga harga sekitar segituan ya. Testi Gesa juga segituan teman-teman. Testi Gesa sama ini ya look like lah ukuran binnya. Ya kalau ternyata blend Katura Katua ya udah juga ya. Tapi buat saya ini sesuatu yang enak, enjoy. Winey dark choco, vanilla bourbon, red wine terus ada coklatnya, terus ada floralnya kencang juga aftertaste-nya. Sama ada kalian bisa menemukan mandarinnya, creamy tropical dry fruit, banyak ya, semuanya diborong ya, itulah intinya. Rekomen. Ciao.